Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul pengertian dan esensi konflik sosial. Kami punya 6 anggota. Yang pertama Risna Mardiah, Rihadatun Novi, Tania Novela Asri, Jumiati Ningsih, dan Lukman Hakim, serta Muhammad Raihan Al-Azhar. Kelompok 1 ada 6 anggota, tetapi satu anggota kami tidak tahu kabarnya dan tidak ikut berpartisipasi dalam pembuatan makalah, PPT, ataupun video. Namanya Lukman Hakim, NIM 19042158. Jadi hanya 5 orang yang berpartisipasi dalam kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Mardiah, jurusan Ilmu Administrasi Negara 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan esensi konflik sosial. Materinya yaitu ada pembahasan, kategori dan pola konflik. Yang kedua yaitu potensi konflik. Yang ketiga ada tipe dan intensitas konflik. Yang pertama akan kita bahas mengenai kategori dan pola konflik. Kategori yang pertama, kategori konflik ada beberapa macam, yaitu konflik politik, yaitu biasa dipicu dari adanya perebutan jabatan atau kekuasaan suatu partai. Yang kedua, konflik ekonomi, yaitu perebutan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, konflik sosial, yaitu perbedaan kepentingan sosial dari pihak-pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya ada konflik budaya. Konflik budaya ini yaitu adanya perbedaan budaya dari kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu konflik pertahanan dan keamanan. Artinya pihak oposisi ingin menggulingkan kekuasaan yang sah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Rihadatun Nafi akan menjelaskan mengenai kategori konflik. Ada beberapa kategori dari konflik itu sendiri. Yang pertama, konflik politik, konflik ekonomi, konflik sosial, konflik budaya, konflik pertahanan dan keamanan, konflik agama, konflik antar suku, konflik antar pelajar, dan konflik antar lingkungan desa atau kelurahan. Baik, yang pertama, konflik politik. Pada umumnya, pemicu dari konflik politik adalah kepentingan politik antar individu atau kelompok-kelompok tertentu. Hal ini juga dipicu adanya perebutan jabatan atau kekuasaan dalam suatu partai. Contohnya, menjelang pemilihan anggota DPR, DPD, ataupun DPRD, atau juga dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Karena partainya tidak memenuhi syarat sehingga tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka mereka melakukan protes dan mengajukan banding, serta melakukan kegiatan apa saja agar partainya bisa diakomodir dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, sehingga tentunya hal ini menyebabkan terjadinya konflik. Selanjutnya, konflik ekonomi. Tentu saja hal ini terjadi di bidang ekonomi. Biasanya, konflik ekonomi ini disebabkan karena adanya perebutan sumber daya ekonomi dan bahan-bahan dasar yang semakin lama semakin terbatas. Sebagaimana kita ketahui, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara penyedia kebutuhan manusia terbatas, sehingga hal ini tentunya juga menyebabkan terjadinya konflik. Adanya perebutan pasar bagi para pengusaha atau ekonom yang mempunyai produksi barang dan jasa atau barang serupa itu antara penguasa dan petani, sehingga terjadilah konflik. Selanjutnya, konflik sosial. Biasanya, konflik sosial terjadi karena ada perbedaan status sosial, kepentingan sosial dari pihak-pihak yang sedang mengalami konflik.
atau konflik ini terjadi disebabkan adanya kesenjangan sosial yang sangat dalam antar kelompok ataupun individu yang lainnya, atau kemungkinan adanya kesenjangan yang terjadi pada kedua lapisan sosial yang berbeda yang mengakibatkan timbulnya konflik dari rasa ketersinggungan. Selanjutnya, konflik budaya. Biasanya konflik ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan budaya dari kelompok tertentu untuk memunculkan budaya baru. Atau dengan kata lain, maksudnya budaya asing yang dianggap tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai masyarakat tertentu. Dan apalagi para penerus generasi atau anak-anak mudanya tidak bisa memfilter dan memilah-milih mana budaya yang bisa ditiru dan mana budaya yang seharusnya tidak ditiru sama sekali, sehingga memunculkan konflik antar masyarakat setempat dengan pemuda-pemudi. Selanjutnya, konflik pertahanan dan keamanan. Konflik ini terjadi karena pihak oposisi atau sekelompok anggota militer ingin menggulingkan kekuasaan yang sah. Maka kelompok oposisi atau sekelompok militer melakukan kudeta tersebut untuk merebut kekuasaan dari penguasa pemerintah yang sah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sania Novela Asri, NIM 18042195. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Nafi, yaitu konflik agama. Biasanya dilakukan karena adanya sentimen agama antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Kedua, konflik antar suku. Konflik terjadi dengan latar belakang perilaku, kebiasaan masing-masing suku yang berbeda-beda. Konflik antar pelajar. Sering terjadi khususnya di kota-kota besar yang disebabkan perebutan bus berdesak-desakan di bus atau terjadi saling mengejek pada waktu menonton pertandingan. Selanjutnya, konflik antar lingkungan, desa, atau kelurahan. Konflik ini hampir mirip dengan konflik antar pelajar. Awalnya konflik terjadi masyarakat menyaksikan pertunjukan musik di lapangan, mereka saling joget, ada yang bersenggolan, dan salah satu tidak menerima, akhirnya terjadi perkelahian, ada temannya yang membela. Konflik yang awalnya perorangan menjadi konflik pemuda dan berkembang menjadi konflik lingkungan. Pola konflik. Pola konflik menurut George Terry ada 4 tahapan. Yang pertama, timbul suatu krisis tertentu, adanya pertentangan paham secara serius dalam organisasi. Yang kedua, gejala eskalasi ketidaksesuaian. Gejala mulai menarik perhatian manajemen, dirasakan perlunya tindakan korektif. Yang ketiga, konfrontasi menjadi pusat perhatian. Konflik memasuki perbincangan manajer tingkat tinggi dan biasanya disampaikan janji-janji untuk meneliti keluhan yang ada. Selanjutnya, krisis selanjutnya dialihkan. Dilakukan penelitian tentang apakah keluhan-keluhan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak. Dipersoalkan prosedur yang diusulkan untuk kemudian diambil keputusan diterima atau ditolak. Sekian, terima kasih. Potensi konflik. Ada beberapa jenis atau macam potensi konflik. Yang pertama, konflik menciptakan perubahan. Perlawanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia terhadap penjajah Belanda selama 300 tahun lebih dan Jepang selama 3,5 tahun menghasilkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan terbebas dari belenggu penjajah Belanda maupun Jepang yang telah lama bercokol di bumi Indonesia. Indonesia telah merdeka serta mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konflik memunculkan pemimpin baru yang lebih baik. Terjadinya konflik akan memunculkan pemimpin dari kalangan muda yang lebih berani, revolusioner dengan pikiran modern, kritis dan lebih dinamis, sesuai dengan tuntutan zamannya. Contoh pada waktu Perang Dunia II antara Sekutu dengan Jepang berjalan sangat lama. Muncullah jenderal muda dari Sekutu yang bernama Jenderal MacArthur yang mengusulkan perang dengan sistem loncat katak menyerang tidak beraturan, yang mengakibatkan tentara Jepang kalang kabut dan membawa kemenangan bagi Sekutu dalam Perang Dunia II. Ketiga, menilai orang lain lebih baik. Melalui konflik membuat orang atau lawan konflik memahami adanya orang yang berbeda pendapat, berbeda pola pikir, kebiasaan maupun perbedaan perilaku,
Perbedaan adalah anugerah bila hal ini dimanajemeni dengan baik akan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak maupun bagi organisasi. Kemudian, memunculkan objek konflik ke permukaan. Tanpa terjadinya konflik, kita tidak mengetahui permasalahan yang selama ini terpendam tidak akan muncul dan masalah tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan. Contohnya pada zaman pemerintahan Soeharto, kalau ada permasalahan langsung ditekan, dianggap mengganggu, sehingga permasalahan ada dalam masyarakat terpendam semakin lama dan semakin besar. Kemudian, menstimulus pemikiran yang kreatif dan inovatif. Melalui konflik akan menstimulir orang untuk berpikir lebih kritis, kreatif, dan inovatif terhadap lawan konfliknya maupun terhadap dirinya. Seseorang harus menyadari mengapa lawan konfliknya mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kelompoknya, serta mempertahankan pendapatnya. Manajer harus memberikan stimulus agar pemikiran kreatif dan inovatif dapat dikembangkan. Dari Jumiati, itu menciptakan solusi terbaik. Organisasi yang memiliki pimpinan yang bijak, munculnya konflik dalam organisasi yang dipimpinnya akan dikelola dengan tangan dingin dan bijak, sehingga akan menghasilkan solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak serta menghilangkan perbedaan objek konflik, sehingga akan terjadi kembali interaksi sosial yang damai dan harmonis. Selanjutnya, menciptakan budaya kerja yang positif. Setelah konflik menghasilkan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka budaya kerja organisasi perlu dimantapkan. Hal-hal yang dulunya dianggap kurang kondusif untuk tahap selanjutnya ditingkatkan menjadi lebih baik. Budaya kerja yang baru merupakan revitalisasi budaya kerja yang lama untuk meningkatkan kinerja individu, kinerja kelompok, maupun daya saing organisasi. Selanjutnya, mampu menilai kemampuan diri sendiri. Setelah konflik usai, maka masing-masing individu mampu menilai kemampuannya sendiri. Dengan demikian, maka dampak positifnya adalah ternyata kemampuannya di bawah rata-rata dan juga bersangkutan dengan gigih mengejar ketinggalannya melalui berbagai cara kegiatan agar yang bersangkutan dapat sejajar dengan rekan-rekan kerjanya. Selanjutnya, tipe dan intensitas konflik. Tipe dan intensitas konflik. Pertama, ditinjau dari tujuannya itu konstruktif dan destruktif. Ditinjau dari pelakunya, pertama vertikal, ada horizontal, dan diagonal. Ditinjau dari sifatnya, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ditinjau dari jangka waktu, ada yang sesaat, ada yang berkelanjutan. Ditinjau dari pengendalian, terkendali dan tidak terkendali. Ditinjau dari tujuannya. Yang pertama, konflik fungsional. Konflik fungsional dapat pula disebut dengan konflik yang konstruktif karena keberadaan konflik ini dengan sengaja dikonstruksikan atau diprogramkan oleh organisasi. Dengan demikian, maka konflik tersebut bersifat positif serta mendukung program-program penyempurnaan maupun pengembangan banyak dikembangkan oleh organisasi-organisasi bisnis internasional guna diperlombakan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya dalam organisasi untuk penyempurnaan produk barang dan jasa, juga mempercepat dan memperlancar proses pemasaran produk. Yang kedua, konflik disfungsional. Konflik ini cara kerjanya tidak rasional dan banyak didasarkan pada iri hati, sakit hati, emosi, dan pemikiran-pemikiran yang bersifat negatif. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan bahwa konflik yang destruktif ini akan menghambat dan tidak akan mendukung proses pencapaian tujuan organisasi, bahkan dapat pula menggagalkan tujuan organisasi yang pada akhirnya akan merugikan organisasi baik individu atau kelompok-kelompok. Ditinjau dari sifatnya, konflik vertikal, konflik yang terjadi dalam suatu organisasi. Ditinjau dari pelakunya, terbagi atas 3 konflik. Yang pertama, konflik vertikal. Konflik ini terjadi dalam suatu organisasi di mana yang terlibat di dalamnya adalah antar tingkat hierarki jabatan yang ada di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu dengan individu yang memiliki kedudukan atau jabatan yang setingkat. Konflik ini juga dapat disebut konflik yang terjadi di antara unit, bagian, atau departemen satu dengan yang lainnya yang memiliki kedudukan yang setingkat. Selanjutnya, konflik diagonal. Konflik ini terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya
yang disebabkan karena adanya perlakuan yang tidak adil dalam mengalokasikan sumber-sumber daya organisasi kepada seluruh unit kerja yang ada di dalam organisasi. Ditinjau dari segi sifatnya terbagi atas dua. Yang pertama, konflik terbuka. Konflik yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat atau suatu organisasi di mana konflik ini dapat disaksikan oleh mereka yang sedang berkonflik maupun oleh kelompok-kelompok lainnya, baik secara langsung maupun melalui media cetak atau media elektronik. Selanjutnya, konflik tertutup. Masing-masing pihak yang berseberangan ini sudah saling menyadari bahwa di antara mereka tidak ada kesepahaman dan mereka meyakini sedang berkonflik. Secara sepintas, pihak-pihak di luar yang sedang berkonflik tidak mengetahuinya bahwa di dalam organisasinya terjadi konflik tertutup. Ditinjau dari segi waktunya, terbagi atas dua. Yang pertama, konflik sesaat. Konflik yang terjadi secara spontan, konflik yang terjadi dengan cepat, konflik yang terjadi secara mendadak dan tidak direncanakan. Pada umumnya konflik ini terjadi karena adanya kesalahpahaman atau ketersinggungan antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, konflik berkelanjutan. Biasanya berlangsung dengan lama dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi jika dilakukan penyelesaian. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik ini harus melibatkan manajer atau pihak-pihak yang dianggap ahli di bidangnya melalui beberapa tahapan. Antara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya, di samping memakan waktu yang cukup lama, juga memerlukan keterampilan dari pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik, maupun kesadaran dari pihak-pihak yang sedang berkonflik. Selanjutnya, ditinjau dari segi pengendaliannya. Yang pertama yaitu konflik terkendali. Apabila konflik yang terjadi dalam suatu organisasi tidak berkembang dengan pesat, karena manajer sudah mencium adanya konflik dalam organisasi yang dipimpinnya, maka manajer tersebut dapat bergerak dengan cepat, mengumpulkan pihak yang berkonflik. Dengan dipertemukan tersebut dan diberikan gambaran yang detail terhadap organisasi sehingga masing-masing kelompok menyadarinya. Dalam hal ini, manajer sudah menyelesaikan konflik dengan mempertemukan atau melibatkan pihak-pihak yang berseberangan. Selanjutnya, konflik tidak terkendali. Konflik yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut yang sedang berkonflik ini, biasanya konflik ini berada dalam skala yang tinggi. Oleh karena itu, pihak manajer ataupun pihak-pihak yang menangani konflik ini, kalau tidak memiliki keterampilan dan pengalaman dan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikannya. Lebih-lebih lagi, bila yang menangani konflik ini kurang berpengalaman dalam hal ini, maka menutup kemungkinan konflik bukan makin mereda, tetapi mungkin akan melebar. Setiap kali Anda menemukan konflik dengan orang lain, ada satu faktor yang dapat membuat perbedaan. Faktor tersebut dapat merusak hubungan Anda atau malah memperdalam hubungan Anda. Faktor tersebut adalah sikap. Sekian dan terima kasih.